Halo, Wah, Halo, halo. selamat Assalamualaikum. malam. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Fahri. Halo. Aduh, Bagaimana mau kabarnya? Alhamdulillah. Mau ngapain dia, Mang? Alhamdulillah. Wah, kita Debbie ada. ngobrol ngobrol santai aja nih. Halo, halo, Di, Prof, Sadayana, dikenalkan halo. dulu, Prof. Kenalkan dulu, dimulai. Prof. Oh, Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah, pembahasan alhamdulillah. pembahasan Enggak, perkenalan dulu, Prof. Perkenalan dulu dong. sekarang malam ini ada tamu dari Yogyakarta, Bang Fahri. Nah, Halo, Selamat malam. halo. ini biasa di panggilan akrabnya Prof Etu, Mas. Ih, Prof Oh. itu keren. Oke, saya akan memulainya. Itu yang satunya belum dikenalkan. Iya, belum kenal saya. Kepala Desa termuda. Siapa dulu Bang Atep? Halo Bang Fahri. Halo, Bang Atep. Enaknya apa nih sebenarnya? Atep, Atep. Nah, Atep. Lepas. pemain Persib Bandung, Atep. Oh, Tapi bisa Sunda, Bang? bisa lah. Enggak, diajarin Orang di Jogja. itu, Mang Janda. sama Bang Fahri ini. Halo, Siap. salam kenal, Bang Atep. Salam kenal semuanya. Siap. Siap ini siap. Siap, Pak Resto. Ya. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Malam ini kita akan membahas tentang media sosial dan eksplorasi anak muda. Mantap. Media sosial adalah bantu untuk mencari atau mendapatkan informasi yang menggunakan internet, dan eksplorasi pencarian atau penjelajahan alam yang belum kita temukan. Sekarang banyak ditemukan di media sosial. Lebih luasnya saya akan serahkan dulu ke Kang Benda sebelum Kang Nah, Fahri. Kakang Jenda. Mantap, mantap. Tadi apa Betul. temanya, Prof? Biasanya Prof itu kayak Media sosial eksplorasi anak muda. Oke. Ini Prof itu pengganti Karni Ilyas, Mas Fahri. Jadi next generasinya Karni Ilyas. Ya, oke. Mungkin saya akan sedikit ya mengulas terkait tema malam ini, media sosial. TV One ya ini ya. Iya, media sosial ada dan eksplorasi, untuk eksplorasi ya anak muda gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, artinya seperti yang sudah kita ketahui, media sosial adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan ini. Kemudian peran dari anak muda sebagai pengguna, mungkin ya, pengguna media sosial itu nanti perannya harus seperti apa gitu kan, atau harus mengeksplorasi seperti apa, nanti kita akan diulas oleh tamu kita malam ini, yaitu Mas Fahri. Silakan mungkin dari Pak Atep Muntaha. Lanjut aja. Lanjut. Oke. Langsung aja. Ya, itu dari saya mungkin ulasan sedikit gitu ya. Baik, Prof. Saya kembalikan ke Prof itu. Oke, Bang Fahri. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk membahas tentang media sosial dan eksplorasi anak muda. Oke. Iya, kayak sepaneng banget atuh, Mang. Emang pembahasan kayak rapat naon kayak.
Ini yang bawa spanduk itu Prof. Prof itu kan biasa guru besar di Universitas apa? Universitas Cipasung ya. Ya, ngopi bang, ngopi biar gak panik. Nah, ini kan obrolan warung kopi lah dipindah ke sini kan. Santai lah Enggak, berarti. Prof. Beliau itu tidak ngerokok, soalnya akselerasi dari NU ke Muhammadiyah gitu, Prof. Bener, bener. Nahdlatul Muhammadiyin ya tuh bang. Nahdlatul Muhammadiyah. Ya, Oh iya, Pak Tep, ini saya menambahkan beliau adalah aktivis Maiyah juga. Nanti kita bisa singgung ya terkait Maiyah kepada beliau. Wah, Sama kita mantap, belajar. mantap. Oke, Melingkar. silakan, Mas Jul. Oke. silakan Bang Mang. Fahri. Ini kalau aku pakai bahasa Jawa berarti nggak mudeng pada emang ya? Dituntut harus ngerti ini tetap. Enggak, santai kan biasanya kalau sama Zenda kan bahasa Jawa campur bahasa Indonesia gitu. Ini sih biasanya kan kalau kita diskusi kayak di warung-warung kopi kan ya udah dimulai dari kegelisahan aja kan. Ini suaraku jelas kan ya? Jelas, mantap. Jelas. Nah, mungkin di ini sih nanti mungkin dari Prof itu Zenda atau juga Mang Atep memberi kegelisahan masing-masing aja kayak misalkan kenapa misalkan usul ada medsos dan eksplorasi anak muda, misalkan ya mungkin medsos kenapa anak muda alasannya kan yang nggak pakai yang pakai medsos bukan hanya anak muda kan. Nah, karena faktanya adalah di data terbaru misalkan di banyak riset gitu lebih dari 80% yang pakai sosial media sekarang itu anak muda gitu. Usianya kurang lebih kalau aku baca itu ya seusia-usia mungkin benar-benar di usia kita inilah antara 23 sampai 35 tahun gitu. Makanya kenapa awalnya muncul tema ini menurutku karena sangat relate. Kenapa kita harus bahas ini? Karena menurutku peran sangat penting gitu loh. Nanti akhirnya kita akan bicara pentingnya apa gitu, kenapa harus anak muda dan kenapa anak muda harus mengeksplorasi dengan tepat gitu atau optimal gitu. Yang pertama itu karena yang memegang media sosial, pengguna media sosial paling banyak adalah anak muda. Terus faktanya lagi adalah 87% orang-orang pengguna media sosial itu mulai menggunakan media sosial dari umur 13 tahun. Bayangin, kenapa misalkan berarti ada adik kita sekarang ya. Nah, adik-adik kita sekarang umur 13 tahun, mereka lihat medsosnya adalah konten-konten tentang yang kita lakuin sekarang. Misalkan seumuran kita bikin apa sih? Seumuran kita lagi bikin konten video, konten gambar, konten apapun itu, ya nanti yang konsumsi anak-anak usia 13 tahun ke atas gitu. Katakanlah yang pemula gitu. Jadi itu makanya menurutku ini sih Bang, kenapa eksplorasi akhirnya menjadi penting di media sosial, karena mungkin kita sama-sama paham sosial media istilahnya itu kalau di Sunda teh ada nggak Bang kayak misalkan istilah ya udah media sosial kayak pisau lah, kayak pisau gitu ya. Ada orang yang buat apa namanya ngiris-ngiris buah gitu biar jadi makanan, ada orang yang buat ngelukain, ada yang apapun itu. Nah, jadi fungsinya bisa berbeda-beda tergantung orangnya. Nah, orangnya ini kan kebanyakan anak muda tadi nih. Nah, jadi menurutku harus lebih dioptimalkan ketika eksplorasi itu bisa optimal. Nah, apa maksudnya eksplorasi di sini? Nanti kita bicara menurutku fungsi apa aja sih fungsi media sosial sebenarnya. Kalau menurutku kan ini pernah ini kok kayak kalau nggak salah pernah dibahas sama Sabrang juga tentang fungsi media sosial sekarang. Suaraku putus-putus nggak Bang? Enggak, lancar. Aman ya? Aman. Pernah bahas Sabrang juga kalau nggak salah ya fungsi media sosial sekarang udah bergeser atau Bang? Sekarang
nggak hanya lagi dulu kan sebenarnya yang paling simpel adalah media sosial untuk media silaturahmi itu pasti ya, itu sangat-sangat pasti dan harus dioptimalkan itu gitu. Dulu yang nggak bisa misalkan tahu kabar teman kita, saudara kita ataupun siapapun itu, sekarang kita menjadi bisa melakukan hal itu dalam hitungan detik atau menit gitu. Itu yang sangat-sangat bermanfaat gitu. Tapi di sisi lain sekarang media sosial bisa jadi hal buruk, perpanjangan tangan dari rasan-rasan ya Mam. Kalau di Sunda Ya. naon namanya? Eh, Rasan-rasan ya. ngomongkan batur. Ya. Nah, itu. Sambat Jadi gitu. pokoknya perpanjangan gitu karena online. nah, akhirnya dalam beberapa hal simpel nih kalau mau ngetes nih dari media sosial ini, kalau ada berita viral, kalau ada konten yang viral, cek komennya. Berapa persen yang komen positif, berapa persen komen negatif, dan berapa persen yang apresiatif gitu. Itu kalau saya teliti, maksudnya itu tuh bisa dicek sangat-sangat simpel gitu. Jadi kebiasaan kita akhirnya dalam tatanan sosial di media sosial itu akhirnya udah nggak silaturahmi lagi, nggak ada silaturahmi gitu. Yang namanya silaturahmi kan nggak mungkin kan kita akhirnya ngomongin satu sama lain, berani menyinggung, berani mengolok-olok gitu. Akhirnya pergeseran itulah yang menurutku kurang dieksplor. Nah, apalagi selain fungsi yang kurang dieksplor, dulu fungsi oh ya, dan sampai detik ini tahun-tahun yang riset terbaru 2021, Facebook itu masih jadi media sosial nomor 1 di dunia. Kedua ada WhatsApp, ketiga ada Instagram, keempat ada TikTok. Nah, tiga besar itu masih dalam satu perusahaan yang sama lah ya, kayak Facebook, WhatsApp, sama Instagram kan sama. Nah, itu yang sekarang banyak, terutama orang Indonesia ya, megang media sosial lebih dari 17 jam sehari. Set itu lebih dari orang tadarusan, Mang. Lebih dari orang ibadah ya kan. 17 jam per hari itu di Indonesia tuh risetnya. Nah, terus efeknya apa? Kenapa aku pikir antara terutama anak muda itu belum optimal? Kenapa kita dengan kebiasaan yang sebegitu banyak hal-hal yang masih bisa ditemukan, misalnya kita masih memakai media sosial hanya untuk hiburan. Kita hanya memakai media sosial hanya untuk ekspresi semata. Yang paling banyak ditemukan menurutku di umur kita itu ekspresi, Bang. Mungkin teman-teman Prof itu ya, atau Mang Ate mungkin banyak lah. Kayak misalkan ketika seseorang sedang merasakan sesuatu atau pengen mengungkapkan sesuatu, mereka akan mengekspresikannya di media sosial, baik dalam bentuk gambar, tulisan atau apapun. Itu paling banyak kan. Nah, menurutku untuk ya seusia kita lah, menurutku harus ya lebih banyak porsinya, lebih dibanyakin kita mengeksplor dulu. Untuk ekspresi mungkin bisa nanti ketika kita kayak gini, mungkin salah satu wujud ekspresi kita membahas suatu hal yang mungkin meresahkan gitu. Nah, padahal banyak yang dieksplor menurutku. Kayak misalkan dulu kita mencari kerja itu, misalkan ini soal kerjaan, misalkan mengeksplor soal kerjaan itu kan susah. Kayak misalkan kita harus mencari mana ada lowongan kerja, kita harus dari telinga ke telinga, harus dari mulut ke mulut gitu. Tapi kenapa sampai detik ini banyak anak muda masih ngomong gitu, kenapa cari kerja itu susah? Beneran deh, ada media sosial, cari kerja itu nggak susah. Yang susah diterima kerja, itu baru benar. Tapi nyari kerja itu nggak susah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang anak muda itu dikit-dikit misalkan, wah aku bingung nih mau ngapain gitu, bingung mau ngapain atau bingung melakukan apa, akhirnya dia nggak melakukan apa-apa gitu, cuma di media sosial berselancar kesana kesini gitu tanpa mendapatkan apa-apa. Ya udah, dia menikmati itu gitu loh, tapi apa yang dia lakukan, impactnya apa, nggak ada gitu. Terus lain lagi adalah yang menurutku meresahkan juga adalah ketika banyak anak-anak muda menanggapi suatu fenomena, misalkan fenomena pergerakan gitu. Aku sangat menyayangkan ketika mungkin teman-teman di sini adalah mungkin salah satu atau ya yang pro atau kontra ketika misalkan ada sebuah peristiwa nasional, kayak misalkan dulu masalah KPK, masalah undang-undang yang direvisi dan sebagainya.
Anak-anak muda pasti selalu akan menggebu-gebu mengikuti itu gitu loh. Tanpa apa yang mereka lakukan di lingkungan sekitar mereka dalam waktu yang dekat gitu. Maksudku, itu bisa di media sosial, kita mungkin bisa mengikuti itu. Tapi di kehidupan yang nyata, kita bisa mengimplementasikan media sosial juga. Misalkan, ketika ada isu, apa yang kita lakukan misalkan. Seberusaha mungkin kita paham, seberusaha mungkin jika kita mahasiswa, ya kita selesaikan tanggung jawab kita dulu. Misalkan, ya oke, mendukung misalkan pergerakan itu, ya kamu lebih ini dong, itu maksudnya lebih ketika menjadi mahasiswa ya udah lebih bertanggung jawab gitu. Karena ketika kita ngomong tentang sesuatu tapi tanggung jawab kita belum selesai, bagiku yaitu omongan kalian nggak ada apa-apanya gitu. Nah, mungkin itu sih Mang, pantikan awal dulu Mang, nanti bisa ngalir lah. Intinya itu ya. Dari kenapa anak muda, terus kemudian kenapa harus dieksplor, terus keresahan-keresahan yang muncul gitu loh. Gitu. Itu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa nyambung lah nanti Mang Atep atau itu. Nyambung. Saya ingin ke Pak Atep terlebih dahulu. Pak Atep, lanjut. Iya. Iya. Saya pernah baca satu kalimat yang memang cukup kena sih menurutku. Jadi ada satu kalimat yang menyebutkan media sosial itu mempermudah kita, sekaligus mengontrol kita gitu. Iya. Itu tuh kena banget sih kalau menurutku. Jadi di mana saat ini kita tuh benar-benar media sosial tuh benar-benar apa ya? Bahkan bisa membuat satu fenomena itu bisa melalui media sosial gitu. Nah, yang sangat disayangkan tuh kadang mungkin aku gak punya riset ya, cuman menurutku sih masih banyak justru orang-orang yang hanya cuma ikut-ikutan aja di fenomena itu gitu. Tanpa mereka tahu yang sebenarnya seperti apa, aslinya faktanya seperti apa gitu. Itu sih kalau menurutku. Oh ya, itu juga ini benar, itu yang paling meresahkan juga sih, benar. Ketika ini kan ada isu gitu, aku juga kadang kenapa anak-anak muda justru fokus kepada wah ini lagi rame nih gitu, mengikuti isu itu, bukan mengeksplor sebenarnya yang pertama ada apa, kenapa ada isu itu, apa yang harus kita lakukan di lingkungan terdekat, terus apa yang kita bisa lakukan yang rasional gitu. Misalkan simple, menurutku oke, kita melakukan misalkan yang tadi ada isu terkait KPI misalkan yang kemarin yang ramai banget kan. Yeah. Orang-orang mesti akan memaki-maki komen KPI juga. Terus maksudnya semua orang Indonesia melakukan itu, kenapa anak muda juga melakukan itu? Menurutku ya jujur, itu hal yang bodoh menurutku. Ya yang kalian lakukan berarti kalian nge-explore lagi. Kalau kalian emang pengen tahu hukum penyiaran, ya udah kalian explore, oh ternyata hukum penyiaran gini. Kenapa KPI bisa gini ya? Gini gitu. Jadi kalian nggak hanya komen, nggak hanya mengolok-olok, tapi ada hal yang kalian explore. Nah, itu kalian mulai awali dari media sosial kan. Kalian nemu isu di media sosial, kalian nge-explore, otomatis kalian nambah pengetahuan, nambah informasi, dan juga akhirnya mungkin kalian mengimplementasikan, wah ada apa lagi ya selain KPI, bla bla bla. Sehingga mungkin nanti kalian nggak hanya mengolok-olok ataupun ya sama kayak orang lain. Menurutku anak-anak muda sudah bisa berpikir dengan logis, duduk perkaranya dan juga konteksnya gitu. Kalau menurutku itu sih yang paling sering. Iya. Bagaimana solusinya kalau ada isu atau berita hoax? Solusinya gimana, Pak? Sorry, agak ini. Gimana Prof itu? Ulangi. Gimana Prof? Kalau ada isu atau berita hoax, bagaimana solusinya? Oke, ini berarti kan fokus berbicara media sosial ya. Bagaimana kita tahu itu berita benar atau hoax di media sosial? Padahal media sosial itu secara masif sudah tidak bisa lagi kita ketahui kebenarannya secara pasti. Nah, akhirnya pergeseran kebenaran ini juga terjadi di media sosial. Sekarang simpel soal berita hoax gini. Ketika ada sebuah berita, selebgram yang followersnya
di atas 2 juta misalkan, dengan seorang profesor yang followersnya hanya 100, di media sosial lebih dipercaya mana? Itu pasti yang followernya 2 juta. Padahal Iya benar. yang ahli, yang pakar, itu adalah seorang profesor. Nah ini, jadi pergeseran kebenaran pun, berita baik, hoax, dan sebagainya, itu sekarang udah bergeser dari kapabilitas menjadi popularitas. Semua standarnya sama sekarang. Jadi soal popularitas, bukan kapabilitas lagi sekarang. Contohnya COVID lah, semua orang jadi ahli COVID di mana-mana. Kenapa kita jadi pusing harus mendengarkan yang mana? Ini salah satu kekeliruan anak muda menurutku. Maksudnya, yang kita nggak usah dengerin COVID yang benar yang mana, bukan itu. Ya, tapi kita harus tahu bahwa kalau kita mau tahu tentang COVID, ya kita tanya kepada yang pakar. Itu logika yang benar menurutku. Logika yang tepat, sorry, bukan benar, logika yang tepat. Itu sih menurutku sih. Ya mungkin gitu juga kan, Mang, di politik juga, di pendidikan juga gitu kan, Mang. Ya. Kalau bab politik ini ke Prof Etu, itu mantan aktivis ketika BBM naik gitu. Beliau mengibarkan bendera di DPRD ya, Prof. Oh ya, betul. Dulu. Saya mungkin sedikit merespon dari perbincangan malam ini, terutama merespon dari Mas Zul. Artinya ketika kita menghadapi orang-orang yang menjadi tolok ukur di media sosial, kita harus bisa berpikir bahwa apapun yang ada dalam media sosial itu adalah hal yang pertama nih, hal yang harus dicari adalah kebenaran gitu kan. Kadang-kadang kita tidak tahu ya, apalagi berhadapan dengan WhatsApp group itu keluarga terutama. Banyak informasi yang simpang siur yang pada akhirnya semuanya mempercayai. Kalau tidak salah kita pernah diskusi dengan itu ya, Pak Atep, kalau nggak salah dengan Detik juga ya dulu di Madani itu. Iya. Ya. Satunya Detik. Ya, dengan PRK Indonesia, dengan Detik, terus dari Kominfo kalau nggak salah. Memang aku baru tahu tuh ketika ada informasi simpang siur bisa dicek kebenarannya dengan kalau gambar itu biasanya di copy paste di Google gitu ya, Pak Tep, kalau nggak salah. Iya. Ya, dia akan tahu gitu kan itu adalah berita bohong atau. Kemudian yang kedua, orang-orang di media sosial menurut saya sekarang ada unsur leading standing gitu, outstanding gitu kan. Dia ingin terkemuka, dia ingin terkenal tanpa mempunyai dasar gitu kan. Halo, Bang, kedengeran ya, Bang? Ya. Ya. Jadi orang-orang tidak punya dasar nih ketika ingin terkemuka gitu kan, atau bisa disebut leading outstanding gitu kan, ingin terkemuka tapi nggak tahu kamu itu ingin muncul di bidang apa. Nah, akhirnya merebaklah ke masyarakat gitu kan. Saya juga bisa menggunakan media sosial. Karena kan orang-orang misal influencer juga kan banyak like-nya atau komennya. Dia ikut-ikutan tanpa punya dasar apapun. Nah, terus muncullah fenomena buzzer gitu kan. Buzzer yang hari ini berkeliaran. Entah itu di orang-orang pemerintahan atau orang-orang oposisi. Dan itu tidak sedikit gitu kan. Kayak ketika kuliah ketika mendengar kuliah umum pada waktu itu ada sekitar 11.000 akun buzzer di Indonesia itu. Dan itu Cyber Polri juga kewalahan katanya ya. Karena memang mungkin ketika dia memakai akun ya, dia mungkin memakai identitas orang lain. Kemudian yang selanjutnya, dengan tema malam ini sangat-sangat khususnya di orang-orang Tasik ya, Prof dan Kang Atep. Ini orang-orang Tasik juga kalau saya presentasikan, wah ini sangat gampang gitu kan, termakan isu-isu yang simpang siur gitu kan. Alhamdulillah hari ini kita dibersamai dengan Mas Zul gitu, kurang lebih bisa mengedukasi penonton di sini ya, khususnya yang
domisili di Jawa Barat, karena Jawa Barat Mm. ketika isu-isu SARA, isu-isu etnis itu paling terdepan gitu ya Pak Atep. Mungkin itu Bang Jo respon dari saya. Oh Oke. ya, terima kasih jawabannya Bang Pari sama Bang Nenda. Ada pertanyaan Prof. nih dari Destriawan. Pak Apa Irwan ya. pengaruhnya media sosial terhadap kesehatan mental dan cara Oke. mengatasi cyberbullying seperti apa? Solusinya, Kang. Oke, silakan Bang Fahri. Silakan Bang Fahri menjawab Langsung nih, Mang. langsung. Ya. Langsung. Aku nyinggung dikit ya, ngerespon yang tadi Mang Zenda bilang tentang soal berita simpang siur. Sebenarnya posisinya gini, ini tanpa saya membawa nama instansi ya. Intinya saya kan sebelum misalkan sekarang di Detik atau dimanapun, sebelumnya juga pernah kayak bekerja di humas kampus, direktorat gitu, ataupun di mana. Dan juga saya meneliti juga media-media di luar negeri seperti apa. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, media-media itu susah dipercaya karena nggak pas gitu, nggak pas dan sebagainya. Nah, nggak pas ini menurut rakyat, menurut orang-orang masyarakat juga agak simpang siur juga. Nah, intinya yang mau saya omongin adalah sebenarnya kalau di media mainstream sekarang yang teman-teman katakan hoax atau bukan, benar atau salah itu sebenarnya soal framing. Semua media, termasuk media sosial atau media jurnalistik atau apapun itu soal framing. Misalkan tentang politik gitu, misalkan tentang politik. Banyak media yang memframingkan adalah misalkan ada suatu kunjungan, misalkan Pak Presiden sedang ke Papua misalkan. Media satu framingnya tentang Jokowi ke Papua misalkan. Media kedua framing adalah kenapa Jokowi baru datang ke Papua misalkan. Framing ketiga adalah misalkan Jokowi ngasih sepeda buat anak-anak di Papua misalkan. Dari ketiga itu framing yang paling positif pasti yang ngasih sepeda karena itu lebih diterima di masyarakat. Nah, maksudnya itu. Jadi bukan soal benar salah, akhirnya bukan. Semuanya berita itu benar karena emang terjadi. Nah, menurutku ini edukasi yang sangat penting. Kayak misalkan ini simpel ya, Bang. Ini yang sering terjadi. Mungkin aku juga nggak tahu di teman-teman ada apa enggak. Aku sering ketika baru kerja di Detikom kayak misalkan, wah ini jadi kok banyak yang kasus gini nggak benar gini. Aku sampai yang pertanyaan itu sangat menumpuk, aku akhirnya lebih memilih diam gitu. Maksudku adalah sekarang misalkan setiap kanal itu maksudku adalah ada kanal edukasi, ada kanal sport, olahraga, ada kanal news, berita dan sebagainya. Itu masing-masing tanggung jawabnya berbeda-beda dan fokusnya berbeda-beda. Aku nggak tahu menau soal berita politik, aku nggak tahu menau. Maksudku nggak tahu menau adalah aku nggak bikin itu gitu loh. Yang aku bikin misalkan aku nulis soal pendidikan, itu pekerjaanku misalkan. Jadi aku akan tahu kalau misalkan kalian komplain tentang tulisan pendidikan di Detik, aku bisa ngerespon gitu. Tapi kalau yang soal gosip itu aku nggak ada urusan gitu, misalkan gitu. Tapi kan masyarakat nggak tahu, intinya itu Detik, ya gimana gitu. Intinya itu Detik itu, simpelnya gitu. Itu termasuk di media mainstream lainnya gitu. Semuanya itu soal pemahaman kita terhadap sesuatu hal itu yang menurutku masih kurang. Media sosial termasuk misalkan Instagram. Kenapa dia pamer gini-gini? Lah ini Instagram kok emang tempatnya buat pamer. Kenapa kalian yang protes gitu? Iya, emang desain buat pamer. Nah itu juga menurutku menarik nantinya. Pergeseran ini nanti akan nyambung ke kesehatan mental. Kenapa dulu media sosial itu bentuknya teks, beralih ke gambar, beralih sekarang ke video, TikTok. Nah, menurutku dari perubahan dari teks, gambar ke video itu memunculkan pergeseran standar juga. Dulu eksistensi orang-orang ketika bikin tulisan yang menarik dan juga dibaca banyak orang itu akan menjadi prestis, akan menjadi kebanggaan. Sekarang enggak. Orang ketika kemudian setelah itu gambar, aku kudu menampilkan gambar yang bagus. Kalau bisa visual fisikku gitu loh. Lah, kenapa aku lebih hitam daripada yang lain ya? Kenapa aku lebih kurus daripada yang lain ya? Kenapa akhirnya standar itu? Karena posisinya udah beralih ke gambar dari teks. Kalau teks kan kita nggak perlu tahu orang itu siapa. Yang penting tulisannya bagus. Akhirnya sekarang balik lagi ke video.
Video menurutku lebih karena ya kita tahu maksudnya kalau statik kalau gambar, nah, sekarang video dinamis gitu. Lebih secara keseluruhan ke kehidupan, ke gaya hidup, ke pekerjaan, ke apapun. Nah, akhirnya standar-standar itu akhirnya dibandingkan sama orang-orang. Nah, itu pergeseran hal itu menurutku akhirnya orang eksplornya beda dulu. Anak muda itu ngeksplor gimana caranya biar aku mendapatkan ide dan tulisanku bagus. Misalkan Twitter atau Facebook. Dulu wah ya nulis gitu, ide-ide. Termasuk aku dulu udah menikmati menulis di Facebook gitu. Misalkan ada kasus misalkan dulu Polri misalkan Polri ada pergeseran apa, ya aku sok-sokan aja gitu. Ya karena bagiku aku pengen nulis gitu loh. Nah, Facebook, Twitter, sekarang enggak lagi gitu. Tapi anehnya adalah Instagram dibikin balik lagi. Misalkan ya udah Instagram kan bisa dibikin konten tulisan, akhirnya ketulisan gitu. Nah, pergeseran itu akhirnya yang membuat orang standarisasi, muncul cyberbullying juga. Terus kemudian banyak orang-orang akhirnya terkena dikit-dikit sekarang, wah aku kayaknya kena penyakit mental deh, dikit-dikit mental health gitu. Karena sebelumnya ada isu itu gitu. Ya sebenarnya kalau diteliti lagi dari dulu, kalian mungkin bisa kena mental health sebelum media sosial. Sejak kalian nggak pas ketika memikirkan sesuatu udah kena mental itu menurutku, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan apakah berpengaruh media sosial? Sangat berpengaruh. Buktinya apa? Menurutku ini termasuk ke mungkin pertanyaan dari Pak Bustriawan ya. Ya, Bang Irawan apa itu? Simpelnya adalah nanti coba Bapak sendirilah ataupun anak diistirahatkan dari media sosial selama 3 hari aja. Efeknya apa? Yang pertama, efek yang bisa muncul adalah mereka akan memberontak. Karena itu tidak terbiasa. Mereka biasa bermedia sosial, pasti mereka akan berontak. Ngapain sih bla 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 bla. Yang kedua, ketika mereka bisa menerima, mereka mulai nemu perbedaan. Oh, ternyata ya gini gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika mereka benar-benar berhasil, mereka udah bisa memilah dan memilih. Oh, ternyata aku pakai media sosial itu fungsinya buat ini. Jadi menurutku ada 3 tahapan itu pada akhirnya. Menurutku ini hal yang penting dan sampai detik ini belum selesai cara kita menangani kesehatan mental itu. Nah, menurutku dari lingkungan kita sendiri, anak muda, menurutku bisa mengoptimalkan itu. Caranya itu kita mulai. Nah, sekarang kan algoritma Instagram atau media sosial udah dipermudah ya. Apa yang muncul di profil kita itu berdasarkan ketertarikan kita. Itu sekarang. Nah, itu lebih mudah gitu. Ini terjadi juga, Mang. Misalkan adikku pernah ketika misalkan dia setiap hari TikTokan terus gitu kan. Mungkin ini fakta yang terjadi gitu. Ketika suatu saat apa yang membuat TikTok menarik gitu. Aku kaget ketika jawabannya, ya itu bisa menghiburku di saat pandemi gitu. Maksudnya sampai ketergantungan itu gitu loh. Maksudku ini bukan soal salah benar, wah ini salah nih, nggak gitu. Kita ngomong ke anak 16 tahun, 17 tahun untuk berhenti bermain medsos sekarang. Kalian akan apa sih, nggak works. Nah menurutku, apakah ini tantangan juga buat aku waktu itu, wah ini maksudnya aku selama ini cukup meneliti, cukup mengikuti bagaimana media sosial berkembang. Aku juga bekerja di dunia media. Aku bisa nangani nggak nih kayak gini gitu loh, adikku sendiri gitu. Pada akhirnya aku coba nyaranin, coba deh, maksudnya berhenti ini. Nanti kalau misalnya berhasil, aku kasih apresiasi gitu dan sebagainya gitu. Akhirnya ketika dia bisa misalnya 2 hari 3 hari dia bisa. Ya beda sih, dia cuma jawab ya beda sih, ya sedikit lebih tenang lah gitu. Maksudnya akhirnya dia nggak lagi membicarakan hal-hal yang dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit nggak. Itu sangat berefek dan ini udah di mana-mana kok. Maksudnya di YouTube public figure pernah melakukan, semuanya pernah melawan bahwa puasa media sosial di saat sekarang itu patut dicoba. Maksudnya biar tahu rasanya sendiri gitu. Tapi jangan yang aku puasa biar untuk berbuka. Maksudnya puasa media sosial biar setelah puasa itu kita bisa main sepuasnya. Nah ini ya nggak bekerja, nggak works. Itu sih menurutku. Kalau cyberbullying menurutku yang secara hukum ini nyambung juga. Yang secara hukum itu ya sekarang ada cybercrime ya, maksudnya yang ngurus itu ya.
Terus kemudian yang kedua adalah menurutku ini yang penting, kita mendidik diri kita sendiri sejak dini biar kelak ketika kita punya anak ataupun kita punya adik ataupun apapun itu, kita bisa mengarahkan mereka, menemani mereka bagaimana cara menggunakan media sosial yang optimal. Termasuk misalkan usia 5 tahun apakah seharusnya sudah memakai media sosial, usia berapa kita harus membiarkan adik kita, anak kita, saudara kita menggunakan media sosial. Menurutku sejak dini kita harus tahu mana yang tepat dan penggunaan media sosial awal untuk anak-anak itu mana yang tepat, apakah mereka Instagram dulu atau apapun dulu atau YouTube dulu apa gimana dulu. Menurutku itu perlu diketahui banyak anak muda sih supaya kelak. Jadi kita nggak ngomong sekarang, kalau kita mau merubah sekarang nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, kita punya pemahaman itu sekarang, kita lakukan besok ke adik kita, ke saudara kita, ke anak kita, dan itu akan efek 10 tahun, 20 tahun kemudian gitu. Akan seperti apa kebiasaan sosial di media sosial pada saat besok gitu. Menurutku itu sih merespon Bang Irawan. Itu bisa jadi jawaban buat Mbak Rika itu. Ya, ada Dari Rika tambahan Puspita, bagaimana mungkin cara dari Kang Asep. Gimana, Kalau Prof? ada tambahan nggak? Kalau nggak ada, ini ada pertanyaan juga. Ya paling ini juga sekaligus menjawab tadi kayak pertanyaannya Mbak Rika terus siapa juga tadi tuh. Jadi sebetulnya tuh kayak gini. Sebetulnya kita tuh penting nggak sih ikut terlibat dalam segala hal gitu. Sebetulnya kita penting nggak sih semua berita itu kita harus ngerti, kita harus ikut campur, kita harus ini gitu. Ya. Nah itu juga kan bisa jadi salah satu benteng juga sebetulnya buat kita gitu. Kalau misalkan toh kita nggak paham, kita nggak ngerti, terus ya kenapa juga kita harus ikut nimbrung gitu. Oke. Jatuhnya tuh bakal jadi asumsi atau misalkan bakal jadi sudut pandang yang nggak tentu validnya gitu. Mungkin tambahan dari aku sih kayak gitu. Betul. Siapa yang tanya barusan, Pak Tep? Ini Rika Puspita tadi itu namanya. Wah, itu mahasiswa dari Telkom University. ya, selamat Rika, malam. Selamat Ingin bergabung. bertanya, kan sosmed dampak negatifnya itu justru kita yang dikontrol. Nah, bagaimana cara membentengi diri agar tidak terjerumus ke hal tersebut? Terima kasih. Oke, itu dari siapa? Dari Rika. Dari Kak. Saya ingin mencoba merespon dari pertanyaan Rika ya. Ini kita lagi-lagi selalu disalahkan ya, terutama anak gitu kan. Ini di PP Peraturan Pusat di Kemendikbud itu ada generasi melek peradaban. Tapi kenapa nih? Pada akhirnya yang selalu disalahkan itu anaknya itu sendiri gitu kan. Ketika orang tua bilang seperti ini, kamu jangan main internet, itu mainannya anak dewasa gitu kan. Tapi dituntut oleh pemerintah kita itu untuk melek peradaban. Lah, kita tidak ada lagi ya ketika mengenal peradaban kalau tidak beririsan dengan dunia digital. Lagi-lagi yang digembor-gemborkan dari Kemendikbud zaman Anies Baswedan, kemudian Bambang Sudibyo, sampai kemarin Mas Nadiem gitu kan, kita itu sedang berada di revolusi industri gitu kan, 4.0 atau 4.0 gitu kan. Tapi kenapa nih anak-anak zaman sekarang selalu saja dibatasi gitu sama orang tuanya? Itu kan jadi pertanyaan gitu kan, Bang Zul. Nah, saya juga masih bingung nih, apakah memang layaknya itu seorang anak mengenal peradaban secara manual gitu, secara murni, secara instan, atau memang harus dipegangi media sosial atau internet gitu kan. Masih rancu gitu ketika pemerintah menginstruksikan untuk generasi sekarang harus melek peradaban. Nah, mungkin bisa direspon Bang Zul. Ini mungkin tambahan
dari Kang Fahri gimana jawabannya? Oke, makasih Prof. Etu. Aku menambahkan dari Bang Zeda. Mungkin gini Bang, kalau soal dampak negatif ke anak, terus aku juga ngikutin kan, maksudnya bagaimana Kemdikbud dengan Merdeka Peradaban, Merdeka Belajar, dan sistem yang sekarang. Aku juga mengikuti dari awal sampai detik ini karena emang aku nulis di kanal pendidikan. Terus kemudian menurutku dalam konteks yang siswa, murid, dan juga orang tua anak, itu bukan hanya soal bagaimana caranya kita membatasi atau dampak negatif baik buruknya atau kapan kita harus mengajarkan anak media sosial. Ini balik lagi sebenarnya di luar konteks media sosial kita harus paham secara komprehensif ya, tentang pola asuh gitu loh. Kemarin ada hal yang menarik mungkin dari teman-teman atau yang nonton atau yang mana mungkin mendengar gitu. Ada seorang anak kecil dia berbicara di TED Talks itu di kayak semacam webinarnya TED lah. Di YouTube ada, itu kemarin viral, aku lihat itu membuka hal yang sangat luas sekali gitu tentang pentingnya mainan cilukba gitu, cuma cilukba gitu terhadap perkembangan otak anak gitu. Ya, itu. Iya. Nah, itu kan sempat viral. Nah, ini menurutku semua orang tua itu harus tahu ini, menurutku. Karena ini hal yang mendasar, hal yang sangat mendasar gitu. Ini kenapa nanti efeknya akan sampai tua? Karena ya di situ kan dijelaskan juga umur 1 sampai 5 tahun adalah itu perkembangan terpesat seorang manusia. Perkembangan otak manusia yang pesat gitu loh. Dari ukurannya yang kecil sampai menjadi besar, otomatis orang tua harus optimal di situ gitu loh. Bagaimana mengingatkan nalar, bagaimana mengajari berinteraksi gitu. Yang paling penting itu interaksi. Nah, ini nyambung juga Mang dulu pernah dibahas di forum-forum Maih juga bagaimana pentingnya. Simpelnya adalah kalau di Jawa itu kenapa kita harus mendidik anak sejak dini, maksudnya keras sama anak tentang unggah-ungguh, tentang norma itu sejak dini. Karena ketika dewasa, manusia itu hanya cukup mengingatnya. Misalkan, usia 1 sampai 5 tahun misalkan, atau 1 sampai 20 tahun misalkan tentang agama. Dulu aku kalau pulang maghrib itu sampai dimarahin orang tua misalkan gitu. Itu kan memori dulu, memori yang sekarang apa? Oh berarti ketika udah waktu sore mungkin kita harus lebih berhati-hati. Pemaknaan lebih dewasa lagi, oh ketika senja atau petang, berarti kita di usia senja atau petang kita juga harus lebih mawas diri gitu. Akhirnya banyak pemaknaan berasal dari interaksi kita dengan orang tua semasa kecil gitu. Nah itu pernah dibahas di forum-forum Maya juga. Ini pentingnya interaksi, membangun interaksi di umur awal-awal gitu. Itu sangat penting untuk pola asuh. Terus kemudian bagaimana dengan media sosial? Menurut kita nggak bisa ngelarang misalkan kita cuma ngelarang ini kamu nggak boleh nak misalkan media sosial gini buruk misalkan gini-gini. Ya, kamu ngomong gitu nggak tahu, anak-anak itu nggak tahu Instagram itu apa, anak-anak itu nggak tahu media sosial itu apa. Yang mereka tahu adalah apa? Mereka bisa mendapatkan kebahagiaan di media sosial. Menurutku yang harus dilakukan tantangan orang tua adalah bagaimana caranya di kehidupan nyata mereka juga bisa menawarkan kebahagiaan untuk anak. Menurutku itu yang paling logis gitu loh. Misalkan anak-anak sekarang di media sosial sangat ketergantungan gitu. Lah orang tua menawarkan apa gitu loh. Jangan cuma nyalahin dan sebagainya menurutku. Ya, di sisi lain banyak orang tua yang menurutku bukan tidak mampu berpikir seperti itu, tapi akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang media sosial itu kan kurang. Itu era media sosial kan sangat dekat dengan era 80, 90-an, 2000-an gitu. Untuk orang tua kita itu mungkin akses untuk mendapatkan informasi itu ya kurang. Nah, akhirnya kalau jujur, kalau saya pribadi untuk saat ini sebagai anak muda misalkan, saya bilang sosmed sama manfaat sosmed sama mudaratnya itu mungkin lebih banyak mudaratnya gitu. Kalau kita melihat kacamata sekarang ya, itu sangat jelas gitu loh. Nah, yang saya lakukan sekarang makanya adalah yang saya sendiri lakukan pribadi, ya kita mencontohkan misalkan kepada adik kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Misalkan aku sendiri gunain medsos hanya untuk 2 hal, kerjaan dan juga hiburan. Hiburan nih biasanya sepak bola, udah itu tok.
Aku nggak pernah eh, ikut-ikutan misalkan ada isu apa dan sebagainya. Aku lebih, oh ada isu ini, ya aku baca, aku explore kira-kira apa yang bisa digali. Itu aja sih. Kalau lagi-lagi kalau untuk anak terutama di bidang pendidikan itu sangat kompleks sih, Bang. Sangat kompleks. Kita ngomongin aturan, kita ngomongin pola asuh, kita ngomongin sistem, kita ngomongin dan sebagainya. Tapi intinya yang bisa dilakukan terutama untuk anak-anak muda misalkan yang punya adik dan sebagainya, kita mulai pikir gitu loh. Maksudnya aku juga nggak bisa menawarkan solusi praktis, tapi kita sebagai anak muda mikir kita bisa menawarkan apa untuk anak-anak sehingga mereka tertarik berlari dari media sosial ke dunia nyata. Mungkin itu sih PR-nya. Oke, terima kasih Bang Fahri. Dari Pak Atep ada respon yang lain. Ada respon dari Kang Atep gimana? Lanjut aja, seru nih. Saya menambahkan ya Banyak ini baru. terkait tadi mungkin sambung dari pertanyaannya Rika. Memang hari ini kan kita apa-apa media sosial sampai kalau ya, di UNY dulu bayar UKT itu top up ya zaman ketika Sinyalnya agak jelek nih. nah Wah, sinyalnya nih gimana nih? halo Ah, sinyalnya gimana nih? Aman. nyambung aman. Halo, Aman, ada. aman. Agak lup-lup. Sinyalnya. Tuh sinyal. Ya sih. Aduh, payah ini. Duh, jenda. Ya benar sih kayak tadi Bang Pak. Lanjut. Jadi memang kalau anak-anak sekarang tuh dilarang tuh paling bilangnya ini iri bilang bos ya, maksudnya mereka tuh udah jadi lebih berani ya, mungkin karena memang udah nyamannya di situ gitu Bang. Bisa juga. Nah, kalau kita ngomongkan solusinya gimana kan nggak mungkin kita ngomongin yaitu pendidikan dan sebagainya, kita nggak akan selesai. Menurutku yang paling dini adalah dari lingkungan sekitar. Misalkan kalau Prof itu kalau Mang Atep punya adik ya dari adik dulu gitu loh. Bukan diajarin, menurutku nggak bisa anak sekarang diajarin gitu loh. Kita mikir sendiri gitu loh, menawarkan apa gitu loh. Menawarkan interaksi misalkan simpelnya ya, misal kalau aku lebih menawarkan ya aku harus tahu ketertarikan adikku itu apa misalkan gitu. Misalkan dibanding ketika aku lagi bersama adik-adikku misalkan, dibanding aku harus ngobrol serius gitu, ya mending aku pergi misalkan keliling-keliling, dia suka motoran, kita motoran, piknik dan sebagainya gitu. Dari situ nanti akan timbul komunikasi-komunikasi yang intens gitu loh. Oh ternyata kakakku gini, oh ternyata adikku gini, oh ternyata bapakku gini, oh ternyata anakku gini gitu loh. Ketika dewasa interaksi-interaksi itu akan membekas gitu. Menurutku dari situ dulu kita belum berbicara bagaimana cara menggunakan teknologi atau media sosial yang baik dan benar atau efektif gitu. Menurutku jangan ke situ dulu, tapi dari hal terdekat lah. Karena kalau kita ngomongin pendidikan, kita siapa? Kita belum bisa melakukan itu untuk merubahnya gitu. Hal yang paling simpel, yang paling sederhana itu. Halo. Kumaha, Mang? Nah. Pabatot yang live tawasulan. Pabatot sareng tawasulan duh ya teh. Lanjut yang tadi lanjut. Lanjut, Mang. Lanjut. Ini masih ada ya dari Oke. Saya nyambung dari pertanyaan tadi ya terkait manajemen media sosial. Ini saya ada beberapa data ya yang saya baca riset. Artinya ketika kita bermain media sosial itu kadang-kadang kita tidak memikirkan bagaimana dampak dari ketika kita mengetik gitu kan, membuat status, membuat deskripsi gitu kan. Pada akhirnya media sosial itu mengajarkan kita bukan outputnya gitu, tapi outcome, dampaknya gitu kan. Kalau di dunia pendidikan gitu Mang Zul ya, nanti kita setelah belajar itu outputnya apa. Tetapi kan
kalau yang saya baca di peraturan terbaru itu bukan output sekarang, tapi outcome. Dampak dari belajarnya itu apa? Bukan praktik dari belajarnya, tapi dampak dari bermain media sosial itu apa? Pada akhirnya kan kita akan beririsan dengan naonnya bahasa Pak Atef mah building karakter gitu kan. Nah, Bangun karakter si manusia itu. Apakah dia akan menjadi manusia yang baik atau tidak gitu kan. Ini sangat menyambung. Kemudian saya mempunyai data nih pernah baca gitu. Itu yang dilakukan oleh Microsoft ya, bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan di Asia. oh Makanya ya. kenapa? Nah, netizen pernah dengar ya Bung Fahri? Ya, baca. Netizen Indonesia itu paling tidak sopan di tingkat Asia itu sudah jelas ya. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar bagaimana cara menulis yang baik, berbahasa yang baik ya. Pada akhirnya kan mungkin Bang Fahri alumni sastra Indonesia gitu kan lebih paham lah bagaimana attitude atau etika ketika kita membuat status, membuat deskripsi apapun gitu. Dia tidak pernah menampakkan tidak memikirkan dampak. Iya, setuju aku. Akhirnya yang kena apa? Ada orang yang tersindir kan. Padahal Instagram itu, saya contohkan Instagram itu kan memang buat kan secara pengaplikasian itu untuk apalah bahasanya memamerkan gitu kan, entah video, gambar dan sebagainya. Tapi kadang-kadang gini, orang Indonesia itu gampang baper. Ketika saya menulis status gini, ayo bekerja biar tidak jadi orang yang bodoh, ayo belajar biar tidak jadi orang yang bodoh. Yang kena dari status saya itu kan banyak. Wah, nyindir aing ya. Wah, ini yang beres ya. Jadi Indonesia itu orang terbaper di tingkat Asia, itu kan. Makanya kenapa saya membaca data itu pada akhirnya tidak mau atau takut ketika orang-orang influencer berhadapan dengan orang Indonesia. Itu sudah terbukti gitu ya. Kemudian selanjutnya ini terkait tadi saya katakan karakter ya. Manusia bermedsos atau anak-anak bermedsos itu kadang-kadang karakternya itu bisa terlihat ya. Ada orang yang di bio-nya ya, kalau Prof itu orangnya cuek katanya. Jadi sudah bisa membaca gitu kan, saking pesatnya digital ini. Akhirnya terbaca orang itu sebagai apa perannya di masyarakat. Sampai sekarang ada embel-embel tokoh publik atau bisnis atau artis, itu sudah terlihat. Hanya mematikan karakter orang-orang biasa gitu kan. Nah, ini adalah hal yang menarik gitu ya ketika membahas terkait eksplorasi gitu. Apakah memang bermedia sosial itu harus serapih mungkin sehingga tidak ada sindiran apapun? Tapi menurutku juga ini tidak bisa, karena medsos itu adalah tempat untuk mencurahkan segala hal-hal yang ada pada diri kita gitu kan. Aku pernah nih lihat Prof itu sebelum jadi YouTuber. Sekarang YouTuber Prof itu. Coba nanti mantap. Subscribe ya. Aku lihat Prof itu galau terus karena dulu katanya saya pernah ditolak sampai 33 kali. Akhirnya mencurahkan itu di media sosial. 38. Berapa? 38. Oh, 38. 38 itu yang terlihat gitu ya. Yang kata lihatnya lebih dari itu kayaknya. Ya, misalkan Prof itu banyak quotes-quotes yang sangat-sangat sastrawi gitu kalau aku lihat. Contohnya apa, Prof? Saya mau tanya, contohnya apa ketika kamu ditolak? Ungkapan hatinya apa? Quote dong, quote. Bikin statusnya, Prof. Statusnya gimana, Prof? Oke, never give up, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerahkan. Never give never give up katanya ya. Jangan menyerah ketika dia diputuskan, jangan menyerah. Itu kan ketika Prof itu menulis status itu, jangan menyerah. Kadang-kadang ada yang tersindir gitu kan. Wah, jangan menyerah ini ke siapa gitu kan. Padahal Prof itu ke
ke cewek yang menolak dia gitu kan. Di sanalah timbul multitafsir ya, sehingga benar-benar kita harus punya edukasi literasi gitu kan, edukasi digital, literasi digital gitu kan. Pada akhirnya orang-orang bertafsiran ketika, mohon maaf ya, Rocky Gerung menulis tentang sengketa di PT Sentul, yang tersindir siapa? Ya orang pemerintahan, Pak. Sebaliknya, ketika orang pemerintahan membuat status, contohnya kemarin nih, terkait santri yang menutup telinga ketika ada musik di acara vaksin kan, bahkan itu keluarnya dari status gitu kan. Ya mungkin aku nggak tahu nih, apakah memang ini unsur serangan atau bukan. Seperti itu Bung Fahri. Artinya kan media sosial itu sangat samar, dan kalau kita belajar penafsiran, ya memang kita harus benar-benar paham gitu kan. Kecuali kita hanya pengguna media sosial itu untuk melihat fans gitu kan, seperti mungkin kalau Bung Fahri Milan hanya melihat gitu kan. Beda dengan orang-orang pegiat sosial gitu kan. Dia harus bahkan dituntut mungkin ya, kalau influencer sehari itu harus posting berapa kali gitu kan. Kemudian narasi harus seperti apa. Itu yang bisa saya respon dari tadi, mungkin merespon dari pertanyaannya Rika gitu. Terima kasih. Oke. Sebelum ditutup, saya akan Jangan saya tutup atau Prof. Ini masih asik, Prof. Oh, masih asik. Kalau mau dilanjut, udah santai, Prof. Ini udah Prof itu mau kencan kayaknya ini. Mau kencan kayaknya, cepet-cepet. Oke, sama-sama dari Kak. Oh ya, mangga kalau dilanjut silahkan. Ya. Oke, Aku itu respon dari saya mungkin sekitar 15-an menit lagi lah, Prof ya. Oh, siap, nah, ini tamunya spesial, Bos. Bukan lokal kan? Iya. Iya, jarang-jarang. Beda, penontonnya juga lebih interaktif sih kalau sekarang, banyak pertanyaan. Ya bener sih, kayak tadi memang media sosial itu pasti nggak lepas lah sama yang namanya anak muda, itu erat banget tuh. Terus memang ada satu kalimat lagi nih Bang, kayak misalnya nih, kita itu masih belum punya social skill, tapi dikasih sosial media yang benar-benar itu ini gitu. Udah nangkap ya Bang? Penting ya, itu ya tadi sangat penting sih, maksudnya itu sangat penting dan harus disampaikan juga. Kayak simpelnya, anak usia 5 tahun ketika diberi pisau, bisa aja dia bisa melukai orang, bisa aja dia bisa melukai diri sendiri, bisa aja dia menggunakannya untuk apa. Nah, sebenarnya yang paling penting dari pembahasan kita dari tadi, mulai dari pendidikan, mulai dari apapun, adalah sumber daya manusianya kan. Nah, cuman kan pasti semua akan balik lagi kepada pertanyaan, dari mana kita harus memulai gitu loh. Kalau jawabannya adalah dari kita sendiri, pasti ujung-ujungnya nggak selesai-selesai. Semua akan balik lagi ke kebiasaannya gitu loh. Semua akan balik lagi ke kebiasaannya, yang biasanya gunain media sosial buat ini ya ini, buat itu gitu loh. Nah, menurutku kunci utama adalah bagaimana kita menggunakan media sosial, terutama untuk anak-anak muda, adalah mereka harus lebih berpikir menurutku buat melakukan di media sosial. Mereka harus mulai berpikir entah untuk apapun itu. Mungkin Prof itu sebelum menulis mungkin juga bisa berpikir dulu itu, kira-kira yang saya tulis ini tujuannya untuk apa, yang saya tulis ini alasannya untuk apa. Meskipun itu alasannya sederhana, hanya untuk mengungkapkan ekspresi, tapi menurutku penting. Nah, menurutku itu hal logis yang disadari anak-anak muda. Menurutku adalah kita menggunakan media sosial harus lebih berpikir gitu loh. Ketika kita mau komen, mau upload, mau membuat sesuatu, bahkan mau mencari sesuatu, kita harus benar-benar dalam kesadaran untuk berpikir gitu loh. Itu menurutku yang pertama. Terus kemudian selain kita berpikir dalam bermedia sosial, yang kedua adalah terutama untuk anak muda, cobalah sudut pandangnya jangan diri sendiri gitu loh. Misalkan aku pengen cari hiburan gitu, aku pengen tahu ini. Menurutku salah satu sisi positif dari media sosial salah satunya adalah orang banyak kepo kan.
Ya, Orang di betul. mana-mana jadi banyak kepo kan. Kepo itu bagus bener emang. Kepo bagus karena kita jadi asik untuk mencari tahu. Nah, ini tinggal diarahkan kan. Mencari tahu apa gitu loh. Simpelnya eh, misalkan secara simpel kita mengeksplor misalkan dari segi misalkan kita mau bisnis apapun, kita tertarik terhadap bidang apapun, di bidang sosial, di bidang apapun, tadi literasi digital. Sekarang kita nggak perlu jauh-jauh misalkan, wah aku harus nyari ahli bahasa nih, biar aku bisa bertutur bahasa yang baik. Enggak, banyak sekarang. Kalian teman-teman tinggal cari akun-akun misalkan ahli bahasa, ada Ivan Lanin, ada orang-orang Kemdikbud, ada ahli bahasa gitu. Di situ ada konten setiap hari yang bikin pengetahuan teman-teman nambah tentang bahasa gitu loh. Nah, artinya nanti kita balik lagi mulai ke fungsi. Nah, fungsi media sosial menurutku di anak muda harus optimal. Salah satunya itu, kita tertarik ke apa? Kita benar-benar seriusin gitu. Kita tertarik ke musik. Oke, yang kita follow adalah Instagram musik, terus kemudian kita bisa bikin karya apa untuk musik dan sebagainya. Untuk pendidikan misalkan, kita bisa mengeksplor, oh ternyata ada sistem ini nih yang asik buat diajarkan ke anak-anak sekolah nih gitu dan sebagainya gitu loh. Nah itu sangat penting menurutku loh. Akhirnya kita berbicara ke fungsi yang optimal gitu. Terutama anak muda menurutku, ya aku nggak tahu ya, menurutku di zaman sekarang kalau anak muda misalkan menggunakan media sosial hanya untuk selain silaturahmi ya, hanya untuk mengungkapkan ekspresi, hanya untuk katakanlah kita mulai beroperasionalnya dari pagi siang malam cuma buat lihat sana sini, ya buat apa di kehidupanmu? Balik lagi ke pertanyaan dasar menurutku Ya, gitu, karena sangat Bang, kompleks gitu loh. Dokter Bang, ada pertanyaan. Gimana? Boleh kasih tahu sejarah singkat media sosial? Wah, ini mah Prof Etu lah. Prof itu ini mah. Wah, Bang Fahri aja. Oke. Eh, Sejarah singkat ya, kalau ini bakal lama nih kalau misalkan Sampai subuh mungkin ini kalau penemuan. Mungkin kalau sejarahnya jelas apa namanya? Aku nggak tahu maksudnya ini sejarah di dunia teknologinya atau sejarah kita menggunakan media sosial. Ya pada intinya media sosial ini digunakan pada kemajuan teknologi yang jelas untuk mempermudah komunikasi. Itu jelas awalnya. Karena ya dulu perkembangannya dari mulai kita pakai sandi, terus kemudian beralih menggunakan komunikasi jarak pendek gitu. Terus sehingga tahun 70-an kita baru mengenal media sosial gitu. Nah, ini ketika kebutuhan atau fakta yang ada di lapangan itu sudah semakin kompleks, otomatis akan ada sistem baru. Simpel misalkan. Misalkan dulu orang itu caranya membeli adalah dengan barter kan. Misalkan. Nah, ketika barter dilakukan banyak barang, misalkan kalau barter 2 barang oke lah. Kalau ada 30 barang atau 100 barang, kita barternya mau gimana gitu loh. Udah pusing sendiri. Maka terciptalah sistem pertukaran uang. Maka diciptakanlah uang gitu loh. Nah, dulu media sosial pun gitu karena kebutuhan. Oh kayaknya, tapi kalau bedanya adalah media sosial atau media itu diciptakan emang karena dari sebuah inovasi gitu loh. Inovasi ketika misalkan aku pengen mengirim surat, aku pengen menghubungi Zainda, tapi dalam waktu yang singkat gitu loh. Kalau dulu kan kita mau surat harus berapa hari dan sebagainya. Itu awalnya media sosial akhirnya tercipta dari situ. Kalau nggak salah tahun sekitar 1970-an gitu. ya. Awalnya jelas kayak yang berbasis internet dulu siapa yang awalnya dulu paling cuma yang kayak website gitu kan kalau di internet ya. Ini kita berbicara internet. Awalnya yang mulai situs itu yang namanya situs yang www. apa bla 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 gitu. Ya awalnya dulu cuma gitu. Aku nggak tahu secara sistem teknologi namanya apa, intinya awalnya gitu, kayak semacam blogging gitu. Itu kemudian berkembang tahun 99 mulai muncul gitu. Kalau media sosial mungkin kita nggak memakai emang generasi atas kita dulu tahun 2002 mengenal yang namanya Friendster, ya kan? Itu sudah mulai muncul. Nah, pada saat itu akhirnya
kita bisa mulai komunikasi tidak hanya untuk komunikasi misalkan 2 orang, 3 orang, kita udah mulai bisa nulis dan kemudian bisa diketahui seluruh dunia gitu. Kita bisa berteman dengan siapapun yang awalnya dari orang yang dekat, orang yang kita kenal, sekarang seluruh dunia bisa terkoneksi gitu loh. Itu dimulai 2002-an. Ya udah, setelah itu muncul Facebook 2004 untuk membuat itu menjadi lebih modern, 2005 YouTube, terus kemudian 2006 Twitter, begitupun seterusnya, Instagram di 2010 atau 9, 10 atau 13 aku lupa. Nah, Instagram, TikTok, terus kemudian muncul. Nah, jadi perkembangan itu tuh untuk menunjang karena kebutuhan sosial atau interaksi sosial di kehidupan itu sudah semakin kompleks gitu. Nah, biasanya atas dasar itu sih, setahu gue ya. Ya mungkin ada keliru, tapi seingat yang aku tahu sejarah singkatnya gitu sih. Mungkin tadi menjawab itu. Itu sih paling Ya, untuk sejarah media tambahan. sosial. Ya, nak, gimana sejarah singkatnya? Mungkin Kan saya sebagai host. Wah, kemana Iya. aing mah. Harus mateni wih. kayaknya kan Prof. supaya Itu top. Oke, ini ada Ketua Selengkar Jawa Barat. Pak Nandi, Prof, tolong disapa ini. Nah, ini ada respon nih dari Mbak Rika nih, Itu tambahan itu benar-benar. yang awalnya membuat Facebook untuk mengumpulkan data teman, tapi akhirnya tersebar satu sekolah dan lebih luas, akhirnya berdiri. Iya, Nah, ya betul betul. Sepakat. Ya itu tambahan. Itu tambahan. Itu sejarah berdirinya Facebook itu Mang, kayak gitu. Kalau Ya, saya menarik. bisa Dari kesalahan. merespon dari ini ya, dari tema kita itu, media sosial itu menurut saya untuk pengembang, kemudian yang kedua untuk penghela, kemudian yang ketiga untuk pembawa ilmu pengetahuan, kan? Artinya kita tidak boleh keluar dari koridor itu. Apalagi kan sekarang banyak orang-orang yang menggunakan akun-akun bodong gitu kan, itu mau bebas lah, mau disebut buzzer atau apapun, untuk menakut-nakuti gitu kan. Terutama bangsa kita ini sedang direpotkan dengan pandemi, kemudian bukan hanya pandemi, direpotkannya dengan korupsi gitu kan. Pada akhirnya kan itu banyak orang yang berkesempatan entah menjadi oposisinya pemerintah ataupun pemerintahnya kadang-kadang sok sarwana gitu kan. Tidak bisa mengimbangi. Hanya bangsa kita diributkan itu bukan di dunia nyata tapi di dunia media sosial. Padahal kan ketika dia bertemu ya biasa salaman gitu kan. Itu salaman gitu kan. Hanya benar-benar kalau tidak ditujukan untuk penambah ilmu pengetahuan atau knowledge gitu kan, akhirnya kita akan mati gitu kan, akan rusak dihadapkan dengan dunia maya gitu kan. Nah, maka dari itu mungkin saya mengajak kepada teman-teman di sini, terutama yang menonton, mudah-mudahan dengan adanya media sosial baik Twitter, Instagram gitu kan, Facebook, minimal kita itu tidak menjadi perusuh gitu ya. Artinya gunakanlah media sosial itu sebagai manfaat gitu kan. Kalau kata ajengan Atep mah menjadi bagian dari ulil albab gitu kan, menjadi orang-orang pemikir gitu. Itu Prof dari saya. Mantap. Oke. Tutupnya. Mangga Prof lah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi tuh mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup. Satu prop buat Bang pertanyaan terakhir lah. Tapi jawab singkat juga nggak apa-apa. Sebetulnya ending atau misalkan akhir dari sosial media ini tuh kayak kemana gitu Bang? Tadi kan ada fase-fasenya nih, nah dari gambar dari teks gambar ke video, terus misalkan artinya buat untuk informasi, untuk saling kenal, terus ke sekarang jadi lahan untuk pamer gitu. Nah ini sebetulnya tuh endingnya tuh kemana sih sebetulnya?
Ini sebenarnya tidak bisa ditebak sih kalau sebenarnya maksudnya nggak bisa ditebak, cuman secara singkat yang bisa kita lakukan adalah terus menganalisa aja. Kira-kira dulu dari gambar kayak ini gini gini. Sebenarnya ini kan yang hal terdekat ini kan udah mulai pergeseran kan. Bentar lagi udah mulai video, bukan video lagi tapi hologram kan. Ya. Ini udah bentar lagi udah ke arah hologram. Jadi kita dulu video kita tonton di dalam HP kan. Besok video bisa muncul dalam bentuk hologram 3D yang muncul di atas HP kita gitu. Oh. Nah, nanti mungkin orang akan imajinasinya orang bukan hanya berbicara kepada HP tapi berbicara kepada hologram. Itu menurutku yang akan ngeri gitu loh. Ini tantangan ke depan menurutku ya. Ini sebenarnya banyak dilakukan oleh udah dipikirin banyak orang, maksudnya emang ke arah situ kemungkinan gitu. Bayangkan sekarang orang ditanya, orang-orang zaman sekarang gurunya siapa? YouTube, gurunya siapa? Google, gurunya siapa? Besok gurunya siapa? Hologram. Udah gitu loh. Akan kayak gitu. Nah, di umur kita ini bagaimana cara mengantisipasi itu? Menurutku ketika semakin masif, ini sekarang udah masif banget ketika udah ke arah ke hologram. Belum lagi nanti hologram awal muncul akan muncul apa lagi. Itu akan menjadi hal yang sangat penuh gitu loh di pikiran kita. Itu mulai dipersiapkan menurutku sih gitu. Ya intinya kalau pesan buat anak muda gitu, simpelnya adalah tadi yang pertama, berpikir sebelum menggunakan media sosial, benar-benar berpikir apa yang kamu tulis, apa yang kamu kirim, apa yang kamu lakukan di media sosial. Yang kedua adalah jika kamu belum bisa memberikan manfaat, tolong jangan coba-coba merugikan orang lain. Itu aja sih. Itu. Oke, Paling itu. Ya. Fahri. Terima kasih. Ini mungkin yang menonton masih banyak yang bertahan. Terima kasih. Ada Lala, terus Rika, terus Irwan. Ada Bang Taufik juga ini dari UPI nih masih nonton. Kemudian Sekaligus ini dari sekaligus kasih tahu ada jadwal Budelis, ada kita, Pak jadwal Iris. kita. Terima kasih semuanya. Mungkin Kang ada Gena jadwal kita kasih sama tahu. kakak saya. apa? Ditonton sama Gimana? kakak. Malu. Dituntun sama kakaknya. Ini sekali lagi pembicara kita hari ini dari SEO writer Detikcom. Jadi sangat-sangat alhamdulillah bisa menyempatkan kapan-kapan kita diskusi di darat ya. Pak Atep wajib ke Jogja, Siap. Pak Restu wajib ke Jogja, atau nanti Nah, wajib. Bang Fahri ke Tasik, Seru. ya. Kemudian nanti untuk cenderamata tagih ke Pak Atep ya. Alah Bang, jangan Oke, gitu terima Bang. kasih. Ya tongkrongan Silakan biasa. Untuk menutup acara ini sebagai host. Oh, terima kasih kepada Oh, Kang bentar. Ini ya Fahri. Pak Irwan, giveaway katanya. Pak Atep, tanggung jawab Pak Atep sebagai direktur. Ya, nanti kalau udah tembus 50 orang yang nonton atau 100 orang yang nonton, kita kasih Siap. giveaway lah. Oke, Oke, siap. Mantap. Sekaligus kasih tahu buat penonton jadwal-jadwal kita tuh di hari apa aja, Oke. biar pada siap, tahu juga gitu. Siap. Oke, silakan Prof. Ya, terima kasih kepada Kang Fahri, Kang Genda, sama Kang Atep. Kita akan menyimpulkan dulu sebelum ditutup. Oke. Kebanyakan anak muda yang bermedia sosial untuk mencari, mendapatkan atau menemukan alam yang belum ditemukan. Dan anak muda yang bermedia sosial dari berumur 13 tahun. Kalau 13 tahun ke bawah harus ada bimbingan orang tua dan arahan orang tua yang intinya harus berinteraksi, berekspresi supaya berkarya untuk ke depannya. Oke, the next Karni Ilyas. Terima kasih, Prof. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Atur nuhun Bang Waalaikumsalam. Fahri. Atur nuhun saya nak. Atur nuhun. Keren. Terima kasih, Atur Bang nuhun. Sol. Sukses selalu. Siap. Mang Atep, Prof Etu, Mang Jenda. Sukses. Siap.